Perkenalkan, nama saya Gilang Ahmadika Nania. Kali ini saya akan menjelaskan bagaimana cara mengdebug Odoo dan menginstalasi beberapa ekstensi Odoo Snippet dan mengeksplorasi fitur-fiturnya. Oke, jadi untuk mendebug Odoo ini, kita akan menggunakan aplikasi yang bernama Visual Studio Code ya, atau aplikasi ini adalah aplikasi editor dari berbagai macam file-file codingannya. Nah, ini kita akan buka ya Visual Studio Code-nya. Oh, maaf, saya salah. Jadi, kita harus membukanya dengan menjalankan itu sebagai run as administrator ya. Kenapa harus run sebagai administrator? Karena kita akan membutuhkan beberapa terkadang file Odoo itu tersimpan pada laptop ini, pada komputer kita itu, dan itu membutuhkan perizinan dari perizinan dari laptop kita gitu, perizinan dari usernya gitu. Nah, maka dari itu, dengan kita menjalankan Visual Studio Code sebagai administrator, maka kita tidak perlu menggunakan izin-izin lagi, atau tidak perlu membutuhkan meminta izin yang agak ribet ya. Oke. Nah, setelah kita menjalankan Visual Studio Code sebagai administrator, kita akan membuka folder server dari Odoo 16. Oke, untuk membuka folder folder server pada Odoo 16, kita akan membuka file ya, dan kita akan masukkan tombol open folder di sini. Setelah itu kita akan langsung membuka mencari folder di mana kita menyimpan Odoo 16 kita. Jadi seperti sini. Kalau saya ini adalah foldernya di sini ya, folder folder Odoo 16-nya. Dan ini adalah folder server saya ya, folder server dari Odoo 16 saya. Nah, setelah itu kita akan menekan tombol select folder di sini. Nah, jika kita sudah berhasil membuka folder server pada Odoo 16 kita, nah, kita akan langsung menekan tombol run di sini, dan kita akan menambahkan add konfigurasi di sini. Kenapa kita menambahkan konfigurasi? Karena kita ingin memberikan konfigurasi untuk mendebug Odoo 16. Oke. Nah, untuk konfigurasi ini akan kita buat dalam bentuk file Python ya. Dalam bentuk file Python. Maksudnya yang akan kita debug ini adalah file Python ya. Maka itu kita akan membuat file adalah dalam bentuk Python gitu. Nah, setelah itu kita akan mengubah settingan launch.json ini dengan settingan saya ya, yang sudah saya buat di sini. Jadi ini adalah settingan saya yang sudah saya buat ya di sini. Di sini saya tekan lagi, ke bawah, saya screenshot. Oke, sudah ya. Nah, setelah itu saya akan copy paste ke sini ya. Oke, jadi bisa lihat dari sini ya, saya sudah membuat settingannya, yaitu ada name, ada type, ada request, ada Python, ada program, dan ada args, ada console, dan ada environment file dan post debug tags ya. Nah, untuk yang harus diperhatikan itu adalah kita harus memperhatikan tentang file-file seperti seperti pengaturan seperti Python dan program dan args ya. Nah, untuk program dan args ini kalian bisa mengikuti settingan saya, karena pada umumnya itu file Odoo bin dan Odoo conf ini ada di tempat yang sama ya. Eh, ada di tempat yang sama, eh, pada tempat yang sama pada setiap user gitu loh. Jadi setiap user itu pasti pasti mempunyai letak file Odoo bin dan Odoo conf itu yang sama. Ada Odoo konfigurasinya yang sama gitu. Nah, tapi untuk yang Python ini kita harus sesuaikan dengan letak di mana file Python kita itu berada ya, atau file Python dari Odoo 16 itu berada. Nah, untuk mencari file ini, kita bisa membuka kita bisa membuka folder kita tadi, folder Odoo 16 kita. Oke, jadi pada slot Odoo 16 ini, kita tidak akan membuka folder server ya, melainkan kita akan buka folder Python di sini, dan di sini kita akan mengcopy paste mengcopy paste rute atau direksi dari file Python ini. Jadi ini adalah aplikasi yang
yang rutenya itu akan kita copy dan kita akan taruh di sini ya. Akan kita taruh di sini, di, pengaturan ini. Oke. Jadi untuk yang selain itu, kalian bisa mengikuti, ini ya, settingan saya. Nah, setelah kita sudah berhasil ini ya, meng-copy dan membuat file konfigurasinya, kita akan menyimpan file ini ya, menyimpan file ini dulu. Lalu setelah itu kita akan mematikan servis Odoo ya, servis Odoo dari ini kita, dari Odoo yang berjalan di komputer kita gitu. Kita akan matikan ya. Jadi saya sudah matikan ini, saya sudah matikan Odoo servernya. Lalu setelah itu kita akan langsung mulai proses debug-nya. Gimana cara proses debug-nya? Kita akan menekan tombol run di sini, dan kita akan menekan tombol start debugging di sini. Dan jika semuanya itu berjalan dengan lancar, maka Visual Studio Code akan langsung mendebug ini ya, mendebug file-file Odoo 16-nya. Atau dalam kata lain itu, Visual Studio Code itu akan langsung menjalankan ininya, Odoo 16-nya dalam mode debug gitu. Oke? Jadi kalau gimana sih menentukan kalau debug-nya ini sukses atau enggak? Yang pertama itu, indikator pertama itu adalah adanya ini ya, adanya external terminal ini ya, yang terbuat ya. Dan ini emang kosong karena ini tidak salah ya. Kalau kosong ini artinya tidak salah, ini justru artinya benar gitu loh. Kalau kita itu sedang mendebug Odoo 16-nya. Nah, selain tanda ini, kita juga bisa melihat ke localhost-nya. Nah, jika kita loading lagi, kalau, tampilannya ini ya, kalau tampilan di localhost-nya ini masih menunjukkan Odoo, berarti kita itu masih ini ya, masih apa ya, artinya itu kita itu sekarang ini terhubung secara debug melalui Visual Studio Code gitu. Dan biasanya kalau kita menggunakan debug ini, maka proses loading-nya ini atau proses loading Odoo-nya itu akan lebih lama gitu. Dan seperti yang bisa dilihat di sini ya, bahwa ternyata memang pada localhost ini, Odoo itu sekarang masih aktif. Kenapa? Karena kita masih mengaktifkan Odoo 16 dalam mode debug gitu. Dan sekarang saya akan ini ya, saya akan login ya di sini ya, saya akan login. Dan memang kalau debug itu agak lama ya, karena itu kan kita kan mencari kesalahan di dalam suatu codingan. Nah, tapi terkadang bisa juga cepat sih. Eh, jadi seperti ini. Nah, jadi bisa lihat ya, kalau ini sudah benar ya, debug-nya. Nah, bagaimana jika saya matikan debug-nya di sini? Jadi saya akan masuk sini. Nah, sekarang apakah masih ada Odoo lagi di localhost-nya? Jadi saya akan loading lagi ya, sini ya. Saya akan loading. Dan seperti yang kalian lihat di sini, localhost-nya sekarang sudah tidak memiliki Odoo. Kenapa? Karena saya sudah mematikan debug dari Odoo 16-nya pada Visual Studio Code. Nah, kalau kita mematikan debug-nya pada Visual Studio Code, maka secara otomatis Odoo-nya itu akan mati juga. Karena kita juga sudah mematikan servernya ini, server dari Odoo-nya. Nah, kalau kita sudah mematikan server dari Odoo-nya, dan kita sudah mematikan debug, maka secara otomatis juga hasil di localhost-nya juga pasti akan refuse to connect atau gagal untuk connect ke Odoo. Oke. Oke, sekarang kita akan mengaktifkan lagi. Dan sekarang saya akan mengeksplor ini ya, Odoo snippet ya. Nah, untuk tugas saya ini saya akan saya akan bertugas ini ya untuk mengeksplorasi Odoo snippet dari ini ya, Odoo snippet dari ini dari bentar ya, maaf. eh ini ya, jadi ini adalah Odoo snippet yang saya akan eksplorasi fitur-fiturnya pada Visual Studio Code. Oke, jadi saya sudah menginstal Odoo snippet ini, dan saya akan mencoba beberapa ini ya, menu-menu atau fitur-fitur yang ada di dalam snippet ini. Jadi saya akan menguji dua fitur utamanya, yaitu ada manifest sama fitur ini ya, sama fitur menu item di sini. Nah, jadi saya akan membuka ini ya, saya membuka Visual Studio Code dan saya akan mengaktifkan ini ya. Saya akan mengaktifkan Odoo snippet-nya.
Saya akan buka dulu. Dan di sini saya akan mengaktifkan auto snippet-nya dengan menekan tombol enable di sini. Oke, sound sudah di-enable. Nah, sekarang kita akan menguji ya, apakah ini memang benar-benar ini ya, auto snippet ini berpengaruh ke ini kita, ke codingan kita, pada saat kita mengedit menggunakan Visual Studio Code. Nah, sekarang saya akan membuka ini ya, saya akan membuat fitur ya. Saya akan menggunakan fitur satu fitur tadi, itu adalah fitur menu item dari ini ya, dari menu item dari auto snippet. Dan bisa dilihat di sini ya, bahwa ketika kita menekan tombol menu item, maka akan secara tiba-tiba akan muncul menu item yang sebelah kanan itu ada untuk opsi untuk submenu dan menu item untuk root menu. Dan ini sesuai dengan penjelasan fitur yang ada di auto snippet tadi, yaitu adalah menu item untuk root menu dan menu item untuk submenu. Dan jika kita ingin membuat ceritanya kita ingin membuat untuk form ya. Jadi saya ingin membuat untuk form. Saya akan membuat ini untuk form ya, form. Dan bisa dilihat sini ada form sama dengan form view di sini. Dan ini sama dengan fungsi yang ada di auto snippet tadi, yaitu adalah form sama dengan form view gitu. Oke. Jadi ini artinya memang sudah ini ya, sudah terimplementasi ya dengan baik ya untuk formnya ini. Jadi saya akan mencoba menggunakannya. Oke. Oke, jadi ini sudah ada. Saya akan coba. Dan seperti yang lihat ini ya. Jadi ini akan secara otomatis terbuat nih menu itemnya nih sama sama urus snippet-nya. Karena kita tadi sudah mengenable urus snippet-nya gitu. Nah, saya ingin membuka form gitu. Form view di sini. Cet, nah langsung ke buka ininya nih. Ada record, ada model name view form, view titik form, atau ada model ini ya, tanda bawah name ya. Dan ini secara otomatis terbuat kenapa? Karena kita sudah melakukan auto snippet dan auto snippet ini akan mengeluarkan codingan ini jika kita memberikan kata kunci seperti form atau menu item. Atau mungkin yang lainnya adalah seperti ini ya, seperti tree ya. Coba kita akan buka tree. Ini kan ada tree view ya, ada tree view di sini. Dan langsung akan terbentuk nih, ada field name, ada model, dan ada arc nih. Ada model name, titik view, ada tree, ada titik tree ya. Jadi kayak gitu. Langsung terbuat ya. Dan sekarang kita akan menguji fitur-fitur yang untuk Python atau file Python-nya. Oke, jadi kita akan menguji untuk file Python-nya. Dan di sini, ini adalah JSON ya. Nah, sekarang saya akan menguji ini ya, manifest ya. Manifest. Dan di sini akan langsung muncul nih, ada manifest di sini nih. Ini adalah codingan yang sudah diberikan atau disediakan oleh ini ya, oleh auto snippet. Lalu saya akan menekan ini ya, saya akan menekan manifest, set, dan akan langsung keluar nih hasilnya ada name, ada version, ada description, ada author, sampai ada asset ini. Dan ini adalah ini ya, codingan yang sudah disajikan oleh auto snippet. Dan kita hanya butuh untuk ini ya, kita hanya butuh men-triggernya dengan menuliskan manifest doang di sini. Gitu. Nah, saya akan menguji fitur yang lain ya. Saya akan menguji fitur yang lain yaitu adalah IMO ya. Ada IMO, ada import auto model sama import auto exception ya. Coba saya akan menuliskan IMO di sini. IMO ya. Dan ini adalah trigger ya. Nah, bisa lihat di sini bahwa sudah langsung ada nih from auto import field the model, lalu ada from auto import API field sama model. Jadi seperti itu. Bentar ya, saya agak salah. IMO. Oke, jadi mungkin saya akan mencoba fitur yang lain ya. Fitur yang lain mungkin enggak, model coba. Model. Nah, ini bisa langsung dibuat nih sama auto snippet yang akan langsung disajikan gitu. Dan seperti yang lihat ya, langsung muncul nih. Ini adalah jadi itu model tadi itu adalah fungsi untuk untuk menyajikan codingan-codingan untuk membuat ini model gitu, membuat model yang baru. Nah, itu sudah disajikan oleh auto snippet gitu.
Nah, sekarang bagaimana jika saya matikan auto snippet-nya? Saya matikan ya, auto snippet-nya. Jadi saya akan disable ini ya. Dan kalau kita disable ini, kita perlu mereload ini, mereload Visual Studio Code-nya. Oke? Nah, sekarang kita akan mencoba nih menulis manifest. Ini nggak muncul ya. Jadi ketika saya menekan tombol manifest, ini tidak akan muncul apa-apa gitu. Atau mungkin kita tunggu dulu deh, kita tunggu sampai ininya selesai loading gitu. Oke, jadi semua ini sudah selesai loading ya. Nah, setelah saya menekan tombol lagi manifest, manifest, tidak muncul apa-apa. Malah justru yang muncul adalah ini ya, ekstensi yang lain saya, gitu. Nah, sekarang saya akan mencoba menuliskan imo gitu, imo, imo. Nggak muncul apa-apa, malah yang lainnya lagi nih, ini yang beda lagi, bukan yang tadi. Nah, sekarang saya akan membuat IML, coba IML atau enggak OO model. Dan ini ketika saya menekan OO model ini tidak akan men-trigger penyajian codingan yang sudah disimpan pada OO snippet. Kenapa? Karena saya sudah matikan OO snippet-nya. Jadi kalau saya menulis OO modelnya, maka tidak akan muncul codingan-codingan yang tadi dijelaskan oleh OO snippet tadi gitu. Oke, lalu saya akan menguji lagi ya sama di view XML-nya. Lalu saya akan mencoba tree gitu. Saya akan menuliskan mungkin di awalnya saya menu item, coba menu item. Dan seperti yang kalian di sini ya, justru cuma ada ABC doang nih, cuma ada ABC doang. Dan ini tuh cuma ada rekomendasi cuma yang beda dari sebelumnya gitu loh. Lalu coba saya akan buat form, dan seperti dilihat di sini tidak ada form sama sekali. Jadi ketika saya mengetik form di sini, ini tidak men-trigger sama sekali apapun codingan yang ada di auto snippet gitu. Dan saya ingin menuliskan T di sini. Dan ini juga sama, tidak men-trigger meskipun ada ABC sama dengan tree gitu loh. Jadi ini tidak men-trigger penyajian codingan dari auto snippet yang pada dasarnya itu karena saya sudah mematikan auto snippet-nya gitu. Oke, jadi seperti itu ya penjelasan saya tentang bagaimana mendebug Odoo dan mengeksplorasi beberapa fitur pada Odoo snippet. Oke, sekian dari saya. Terima kasih.